Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Teman-teman semua, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa hari ini? Tanggal 3 atau 2? Ada yang 2, ada yang 3 ya. Oke, kita bikin 2. 2 Safar 1447. Taib Masehinya berapa? 28 ya. 28 Juli 2025. Kita belajar apa? Metode dakwah. Pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang siapa itu da'i dan siapa itu mad'u. Taib, antum ini masuk da'i apa mad'u? Antum. Nah, antum masuk da'i, bukan mad'u. Yang sebelahnya berarti yang situ da'i, yang sebelahnya mad'u. Taib, antum mad'u. Oke, ini jawabannya nih. Kulluna du'an. Kulluna du'an. Kita udah bahas bahwasanya setiap orang muslim itu punya kewajiban menyampaikan agama Allah Azza wa Jal sesuai dengan kemampuan dia. Tapi dia juga nggak pernah berpindah posisinya dari mad'u juga. Kita akan selalu jadi mad'u. Makanya nggak ada ceritanya ustadz sudah alim, antum mungkin udah lulus dari STDI, sebagian udah jadi doktor, jadi profesor, kemudian berpikir ana tidak lagi menjadi mad'u, ana hanya da'i. Makanya kalau kita lihat doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Hudat adalah orang-orang yang memberikan petunjuk. Da'i, muhtadin, orang-orang yang menerima petunjuk itu, mereka mad'u yang diajak menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ketika antum tadi memposisikan diri sebagai da'i, yang mana ya harapan kita semua yang lulus dari STDI dia bisa menyampaikan agama Allah Azza wa Jal, dan gak harus nunggu sampai lulus, karena tiap hari antum belajar ilmu. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang hak-hak orang yang kita dakwain. Kadang-kala kita berpikir sebagai seorang ustadz ya, kita minta dihormatin, kita minta dilayani ya. Ya, di satu sisi mad'u itu punya kewajiban lah menghormatin gurunya, menghormatin ustadznya. Tapi di sisi lain, antum yang sebagai ustadz, antum sebagai da'i juga harus memikirkan hak-hak orang yang didakwai. Apa saja hak mereka? Siapa yang kira-kira pernah membaca, pernah mengkaji apa sih hak orang yang kita dakwain? Nah, fadhal. Yallah syabab. Nah. Atau tadi yang merasa mad'u, dia berpikir, saya punya hak loh Ustaz. Iya, apa haknya antum? Nah, fadhal. Mad'u haknya didakwain dengan hikmah. Ahsanta. Baik, betul. Jadi orang yang dakwain itu punya hak untuk didakwain dengan hikmah, tidak dengan kekerasan ya, tidak dengan kebencian ya, tidak dengan dimaki, tidak dengan dibully ya. Nah, apalagi? Didakwain dengan hikmah, dan hikmah ini luas sekali ya. Baik, kita masuk ke pembahasan hak-hak orang yang kita dakwain
Masya Allah. Kok nggak keluar dia jemaah? Bentar. Baik. Ini hak yang pertama. Mendatangi mereka. Ada sebuah ungkapan yang sering didengar di majelis-majelis ilmu ketika para ulama menjelaskan tentang ilmu itu, tentang adab menuntut ilmu. Mereka mengatakan al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatengin gitu loh. Bukan ilmu itu datang kepada antum. Iya. Ketika posisi antum sebagai muallim, ya kayak gini, mahasiswa datang dari berbagai penjuru Indonesia, datang ke STD untuk belajar. Antum mendatangi ilmu. Tapi ketika posisinya sebagai dai, ad-dai, maka dia harus tahu tuh orang-orang di kampung, orang-orang di pedalaman, orang-orang yang mungkin tidak mau sholat berjamaah di masjid, orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan. Kalau antum nunggu dia datang, kapan dia datang? Maka tugas antum adalah mendatangi mereka, datang kepada mereka. Maka anda berharap ya ada mahasiswa yang datanglah ke pasar, alun-alun Jember, ketika Car Free Day antum datang ke sana berdiri, mungkin nggak jemaah? Mungkin saja. Maka kalau kita akan lihat ya, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Beliau mendatangi majelis-majelis kaum Quraisy. Beliau sendirian. Ketika antum tahu dengan hak orang yang didakwain, agama ini akan tersebar dengan cinta dan damai. Beliau mendatangi perkampungan-perkampungan setiap kabilah. Bahkan beliau pergi menemui orang-orang yang datang ke Mekah pada musim-musim haji untuk mengajak mereka kepada Islam. Beliau tidak duduk di rumah, buka kajian ya. Kemudian orang-orang fadhol, orang-orang yang mau ngaji ke sini. Enggak. Karena posisi beliau sebagai dakwah. Tapi tatkala beliau hijrah ke kota Madinah, beliau menjadi muallim di Masjid Nabawi, orang-orang datang. Tapi jadi kita harus tahu posisi kita seperti apa. Nabi SAW berangkat ke Taif. Kita tahu itu. Beliau dilemparin batu di Taif. Adakah ya di antara kita yang mau melakukan itu? Atau sebagian antum kalau lulus hanya ingin menjadi seorang ustadz, guru. Ya, itu sebuah profesi yang indah menjadi ustadz dan guru. Tapi jangan berhenti berdakwah. Jadi di antara hak orang yang kita dakwain, didatengin. Sekarang nih kadangkala kita nggak harus datang dengan fisik kita. Antum bisa datang lewat handphone antum. Antum punya grup-grup waktu SD, grup-grup waktu SMP. Ya, mungkin sebagian mereka belum kenal dengan Islam. Bahkan dia bahasa orang-orang Islam KTP. Sholat aja enggak. Apa antum akan mengatakan, oh dia nggak pernah datang ke ana Ustaz. Jadi gimana ana mau berdakwah? Itulah tugas antum, mendatangi mereka. Taib. Beliau mendatangi para pemuka kaum. Beliau pergi ke Taif. Taib. Itu kita tahu. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika dia masuk Islam, apakah kemudian Abu Bakar diam saja? Siapa yang menyebutkan berapa orang yang didatangi oleh Abu Bakar kemudian masuk Islam? Nah, siapa yang menyebut? 5. Baik, yang pertama Utsman bin Affan, sahih. Talha bin Ubaidillah. Naam. Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sahabat yang kaya raya.
Abdurrahman bin Auf didatangin sama Abu Bakar. Pada saat itu dakwah masih sembunyi-sembunyi. Jadi dakwahnya lebih kepada personal, dan mungkin ini yang perlu kita lakukan saat ini. Dakwah di masjid, biasanya yang datang ke masjid itu orang-orang yang udah soleh. Orang-orang yang nggak soleh ini gimana mau ke masjid? Maka kita harus mendatangin. Pernah ada sebuah kisah ya. Ada seorang pemuda di satu kampung itu, ya udah berhenti sholat ke masjid. Bahkan nggak sholat sudah dia. Akhirnya jamaah masjid mendatangi rumahnya. Ini sebagai bentuk perwujudan dari haknya dia. Datangin ke rumahnya. Dia ngomong, ayolah engkau datang ke masjid. Aku nggak sholat, kata dia. Akhirnya habis asar datengin. Ngobrol sama dia sampai maghrib. Ayo engkau ikut ke masjid, kita ngobrol lagi ba'dal maghrib, kata dia. Tapi aku nggak sholat. Dia kata, iya nggak usah sholat. Enggak. Akhirnya ke masjid dia orang. Duduk di masjid, yang lainnya sholat. Ini, DKM masjid ini ngomong. Nggak ada yang nyuruh dia sholat. Nggak, jangan disuruh. Dia nggak mau sudah. Oke. Ketika orang-orang sholat, ini orang sendirian di belakang, ya, melihat orang sholat. Dia akhirnya sadar. Kemudian dia ambil wudhu, sholat. Maghrib nih. Habis maghrib ngobrol lagi tuh sama DKM masjid ini. Pas waktu Isya DKM ngomong, nggak ada yang nyuruh dia sholat. Jangan ada. Siap. Sholat Isya dia ikut sholat lagi. Setelah sholat Isya dia ngomong, iya aku faham, kata dia. Faham apa, kata dia? Selama ini aku bergaul sama orang-orang yang sholat itu jadi berat buat aku. Dan ketika aku bergaul sama kalian, sulit bagi aku untuk meninggalkan sholat. Karena lingkungannya pada sholat gitu loh. Maka kadang-kala kita nggak mendatangi orang itu. Baik, kita ke hak yang kedua. Sarana dan metode yang tepat. Yang tadi disebut hikmah. Siapa? Antum. Siapa nama antum? Rizki. Taib. Sarana dan metode yang tepat. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda-beda. Nggak bisa kita samakan. Memang landasan utama dakwah itu dalam berdakwah adalah kelembutan ya. Ada orang yang suka sama fulus. Gimana cara mendakwainya? Kasih fulus. Nyogok Ustaz? Ya enggak. Memang dia suka sama fulus. Maka kadang-kala dakwah orang diundang, kita kasih sembako ya, dibagikan kepada mereka. Karena orang ini kalau nggak dikasih fulus, dia malas datang. Aku mau kerja gitu, aku sibuk ini dan itu, kata dia. Tapi ada yang gila kehormatan. Bagaimana cara mendakwainya? Berikan kehormatan. Ada yang suka dicintai, maka berikan cinta kepada dia. Ingat Abu Sufyan. Ketika Nabi kita Muhammad alaihissalam bersama 10.000 pasukan ke Mekah, Fathu Makkah. Tahun berapa Fathu Makkah? Fathu Makkah. Nah, ada yang ingat? Tahun kelima? Tidak. Tahun 8 Hijriah. Tahun kelima Hijriah itu perang Ahzab. Khaybar tahun ke-7. Baik, setelah itu Fathu Makkah ya. Baik. Nabi membawa 10.000 pasukan. Kadangkala antum sebagai dai tidak tahu dengan karakter masyarakat di sana, apalagi perorangannya. Maka di sini perlu ada orang yang mendampingi antum, yang ngasih tahu. Mamanya Ustadz, fulan itu preman di kampung ini Ustaz. Jadi kayaknya kita perlulah menjadikan dia security atau apa gitu loh. Ini salah satu cara dakwah karena ini yang tepat buat dia. Mungkin dia memang nggak sholat gitu, tapi setelah dia jadi security di pondok umpamanya, lama-kelamaan dia lihat orang pada sholat, ya masa aku nggak sholat? Akhirnya dia sholat. Ketika penaklukan kota Mekah, pamannya Nabi alaihissalam, Abbas, itu berbicara kepada Nabi alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajul yuhibbul fakhr. Abu Sufyan itu orang yang suka dengan kehormatan. Dia orang terhormat memang di kaumnya gitu. Dia kepala suku. Berikan sesuatu kehormatan buat dia.
supaya Islamnya dia semakin kuat. Dia jadi nggak benci sama Islam. Fa'amara munadiyahu, maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada penyerunya yang membuat pengumuman di kota Mekah. Apa pengumumannya? Ala man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Ingat, yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Itu Abu Sufyan dengar namanya disebut ya. Kota Mekah mendengar namanya Abu Sufyan. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Berarti Abu Sufyan ini orang terhormatin, kata dia. Tapi apa kata orang-orang? Loh, masa cukup semua penduduk Mekah masuk rumahnya Abu Sufyan? Nggak cukup, kata dia. Kemudian pengumuman yang kedua. Ala man dakhala al-masjidil haram fahuwa amin. Yang masuk Masjidil Haram aman. Yang ketiga, siapa yang menutup pintu rumahnya aman. Berarti orang pada ke rumahnya Abu Sufyan. Ya nutup rumahnya aja selesai. Awalnya kan berpikir yang rumahnya dekat rumahnya Abu Sufyan akan ke rumahnya Abu Sufyan. Yang rumahnya dekat Masjidil Haram akan ke Masjidil Haram. Itu kan ketika orang mendengarkan pengumuman kedua mulai terbagi itu. Tapi ketika mendengarkan pengumuman yang ketiga, kata mereka, ya nggak usah kemana-mana kita. Terus untuk apa disebutkan nama Abu Sufyan? Nih, sarana dan metode dakwah yang tepat. Maka ilmu aja nggak cukup, maka dibutuhkan hikmah untuk menyampaikan ilmu tersebut. Taib, kemudian ini kita lihat sarana dakwah itu meliputi ucapan, perbuatan, keteladanan dan akhlak yang baik. Taib, ada sebuah ungkapan ya, kadangkala antum di masyarakat sulit untuk berdakwah karena masyarakat sudah melihat antum, aduh ini anaknya siapa, ini nggak bener, ini itu macam-macam. Ada sebuah ungkapan hikmah yang mengatakan kunu du'atan wa antum samitun. Kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah dalam kondisi bungkam, diam. Ini bertentangan dengan dakwah. Dakwah itu mengajak dengan suara. Terus gimana kita berdakwah sedangkan kita nggak berbicara? Dengan apa? Bil akhlak. Bil akhlak. Udahlah tiap hari antum assalamualaikum kepada mereka. Ada yang sakit dikunjungin ya. Masya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingat ketika mengunjungin orang Yahudi yang sakit, anaknya orang Yahudi yang sakit. Ini termasuk tadi hak yang pertama, didatangi. Hak yang kedua, dengan metode dan cara yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Nabi datang ke rumahnya orang Yahudi, kemudian disuruh masuk Islam. Sang anak melihat kepada ayahnya, kata ayahnya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya anaknya ini bersyahadat, masuk Islam jemaah, dan selamat dari api neraka. Taib. Yang ketiga, penuh kasih sayang dan peduli. Jadi kadangkala kita itu ada yang merasa ana sudah ngasih tahu dia, udah cukup, capek ana ngasih tahu dia. Dai nggak boleh kayak gitu. Perlu ada kasih sayang di dirinya. Dan tidak boleh bosan menyampaikan agama Allah ini. Sekali didakwain nggak mau. Apakah Nabi alaihissalatu wasallam berdakwah di kota Mekah 1 tahun? Berapa tahun? 13 tahun. Baik, Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun mendakwain kaumnya? 950 tahun. Beliau menggunakan segala cara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Terus berdakwah beliau 950 tahun. Maka jangan sampai antum nggak punya kasih sayang gitu kepada orang yang didakwain. Merasa ya dia mau Islam alhamdulillah, nggak mau terserah dia.
Ketika antum tidak ada kasih sayang, jadi dakwahnya hanya formalitas. Yang penting sudah saya sampaikan. Sudah. Capek anak nyampaikan kepada dia. Taib. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau ketika di Taif, kemudian dilemparin batu, pulang dari Taif. Insyaallah semua ingat kisah bagaimana malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung ya, datang lalu menawarkan penjaga gunung ini, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain, kalau engkau mau aku akan timpakan 2 gunung kepada mereka. Kira-kira kalau antum habis disakiti sama orang-orang tersebut ya, kemudian datang polisi mengatakan, gimana kalau kita kasuskan orang ini? Oh bismillah, jazakallah khair, makasih banyak, saya nunggu memang Bapak. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, lah, itu yang namanya kasih sayang. Dan Nabi alaihi salatu wasallam Nabiur Rahmah, diutus rahmatan lil alamin. Mereka orang-orang musyrikin yang menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata beliau? Bal arju sallallahu alaihi wasallam an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang akan mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Taib. Dan kita tahu tentunya di Rasul SAW ada suri tauladan yang baik. Jadi kalau antum mau nyontoh bagaimana berdakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam, kasih sayang beliau itu meliputi binatang. Binatang pun dapat kasih sayang beliau. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau lagi dalam perjalanan, tahu-tahu ada burung yang terbang di telinga Nabi alaihi salatu wassalam. Bayangin. Setelah itu Nabi mengatakan kepada sahabatnya, man faja'a hadhihi biwaladaiha, siapa yang ngambil 2 anaknya ini? Jadi burung ini ngasih tahu Nabi SAW bahwasanya anaknya dia hilang di sarangnya itu. Terus kata sahabat, nahnu ya Rasulullah, balikin. Dibalikin. Itu kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Taib. Dan ini di surat Taubah ayat 128 ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sayang banget sama umatnya dan ingin kebaikan buat umatnya. Antum siapa yang hafal hadis yang permulaannya laula an asyqa ala ummati, andai kata aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan suruh mereka ini, aku akan suruh mereka ini. Nah, siapa yang ingat? Ini sebagai bentuk kasih sayang Nabi SAW. Beliau benar-benar tidak ingin memberatkan umat. Nah, fadhal. La amartuhum bisiwak inda kulli salah. Nah, atau inda kulli wudu. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan suruh mereka untuk pakai siwak setiap wudu, setiap sholat. Baik, hadis lain. Ahsanta. Laula an asyqa ala ummati. Nah, andai kata aku tidak takut memberatkan umatku. Nah, la akhartul isya ila nisfil lail, aku akan akhirkan sholat isya sampai tengah malam. Tapi beliau nggak mau karena itu memberatkan umatnya. Taib, harus bijak dalam memberi nasihat. Nah, memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang didakwain. Orang itu nggak suka dengan orang yang ngasih tahu orang lain.
Dia merasa orang ini ngurusin yang bukan urusannya. Maka kadangkala orang itu akan memaki antum, membuli antum, menyakiti antum. Apa yang harus kita lakukan? Memaafkan. Allah Azza wa Jalla berfirman ya. Apa ana tampilkan di sini ayatnya? Nah, ini ayatnya. Fabima rahmatin. Kelihatan enggak sama antum jamaah? Kelihatan? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ini kurang nih. Apa? Tambahan ayatnya. Wasyawirhum fil amr. Allah mengatakan, maka berkat rahmat dari Allah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Nabi aja alaihi salatu wassalam yang akhlaknya paling mulia, kalau beliau kasar ditinggalin, apalagi kayak kita. Kadang-kala ujaran kebencian disampaikan ya, kata-kata kasar yang membuat mad'u itu jadi nggak suka lagi ketemu antum. Aduh, orang ini di depan orang banyak anak dinasehatin. Jangan. Baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Maafin. Apakah cukup memaafkan? Nggak cukup. Wastaghfir lahum. Loh, dia yang salah, dia yang nyakitin anak. Anak udah maafin, anak suruh doa mintakan ampun buat dia. Nah, itu haknya dia. Bayangin ya. Bukan hanya disuruh memaafkan, tapi kita disuruh mendoakan dia. Mendoakan dia. Apakah ada akhlak yang lebih mulia dari ini? Sebagian kita kalau udah pernah disakitin, lalu orang itu minta maaf, oke lah, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak maaf bagimu. Selesai sudah. Karena masalahnya kita memaafkan, kita nggak doakan waktu itu. Kita maafkan, tapi kita, ya, maafin. Maafinnya setengah-setengah. Coba antum maafkan, kemudian istighfar. Cukup? Ternyata nggak cukup. Apa kata Allah? Wasyawirhum fil amr. Ajak musyawarah. Lo gimana Ustadz ini? Orang ini nyakiti ana sudah maafin, ana sudah doakan, ana suruh musyawarah sama mereka. Nah, supaya orang itu merasa diorangkan. Itu hak mereka, jemaah. Jadi nggak ada ceritanya ini orang receh, orang remeh, nggak ada. Maka Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum ya. Nah, ini hilang lagi, jemaah. Taib. Nah, ini tidak meremehkan siapapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Allah menegur Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau didatangi oleh sahabat yang buta. Siapa namanya? Abdullah ibn Ummi Maktum. Baik. Ada surat yang turun. Surat apa? Abasa wa tawalla. Allah tegur langsung, jamaah. Memang kadangkala kita ini melihat, oh ini lebih penting ya. Baik, nggak apa-apa. Ini lebih penting, tapi jangan meremehkan yang ini. Nggak ada ceritanya orang itu merasa, oh ini kayaknya kalau dia masuk Islam, apa sih gunanya? Dulu kita di Madinah, ada satu mahasiswa dari kepulauan Rinyu. Rinyu itu kepulauan yang ada di Afrika. Penduduknya itu orang-orang India ya. Dia itu jajahannya Perancis. Ini anak ngulang-ngulang remedi nggak lulus ya, Mak. Di DO dia. Pulang ke kampungnya. Bangun pesantren ya. Ternyata dia punya kelebihan di tempat lain gitu loh. Mungkin dia memang hafalannya lemah gitu loh. Disuruh ngafalin Quran yang nggak bisa, memang otaknya udah segitu gitu loh. Tapi ternyata dia punya keahlian di manajemen. Dia pulang, dia bikin pesantren. Teman yang sekelas ana
sama-sama doktor, muridnya yang tidak lulus i'dad. Yang lulus doktor ini belum tentu bisa bikin pesantren. Maka jangan pernah meremehkan. Dan Nabi SAW tidak meremehkan siapapun. Ingat Badui yang kencing di masjid. Kencing di masjid. Kira-kira kalau antum, kamu temu ada orang kencing di masjid SCDI ya, apa yang antum lakukan? Wah, digebukin tuh orang. Nabi SAW dauh. Biarkan dia. Biarkan sampai selesai kencingnya. Bayangin, ngencing di masjid dibiarkan sampai selesai. Karena memang maslahatnya, kalau dia dilarang, mungkin auratnya tersingkap, mungkin kencingnya kemana-mana. Nah, suruh tinggal jauh. Nggak boleh kita meremehkan siapapun. Terkadang ada orang yang kita remehkan dalam lingkup rumah kita, yang kita tidak pernah sentuh dengan dakwah. Padahal dia punya hak. Siapa? Kadang-kadang yang di rumah tidak tersentuh dengan dakwah, padahal dia hidup bersama kita. Siapa? ART, pembantu. Kita menganggap biarlah dia kerja cari duit di sini. Loh, kan kita udah bahas di awal. Antum ini dai yang punya kewajiban menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Jangan dibiarin, didakwain tuh orang. Dakwain. Kadang-kala dia mau sholat, nggak sholat, terserah dia. Yang penting kerjanya benar umpamanya. Nggak boleh. Man ra'a minkum mungkaran, yang melihat kemungkaran punya kewajiban merubah dengan tangannya. Yang nggak mampu maka dengan lisan, yang nggak mampu maka dengan hatinya. Taib, iya. Ketika Nabi alaihissalam, ini kisah yang indah sekali ya. Kalau antum, ana hapus dulu. Ketika Nabi SAW pulang dari Taif, beliau sudah nggak diharapkan kehadirannya di kota Mekah. Akhirnya beliau fokus mendakwain jemaah haji. Ketika jemaah haji datang, beliau datang ke tenda-tenda mereka ya. Ada yang menolak dengan baik-baik, ada yang menolak dengan kasar, ada yang tidak menerima dan tidak menolak, banyak macam-macam lah. Udah keliling jamaah, nggak ada yang nerima Nabi SAW. Ketika tanggal 10 Dzulhijjah, waktu lempar jumrah. Orang habis lempar jumrah, mudah-mudahan antum semua berangkat haji ya. Orang habis lempar jumrah, ngapain? Tahallul. Syukur. Nih ada 6 anak muda sedang tahallul. Mereka bukan pemimpin kabilah, mereka bukan public figure, mereka bukan tokoh di masyarakat, mereka hanya orang biasa dan umurnya masih muda. Artinya kalau orang berpikir pengaruh dia kalau masuk Islam, ngapa sih nggak kuat? Kalau pemimpin kabilah kan insya Allah semua masuk Islam. Ini Nabi SAW mendatangi mereka. Mereka lagi cukur nih. Lalu Nabi mengatakan, kalian mau dengar dari aku? Iya, kata dia. Akhirnya Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada mereka, mengajak mereka kepada Islam. Subhanallah, 6 orang ini jamaah saling menoleh jamaah. Apa kata mereka? Ini kayaknya, sepertinya ini adalah Nabi yang diinformasikan oleh orang-orang Yahudi. Karena bangsa Arab yang di Madinah tinggal bersama Yahudi. Jadi setiap kali terjadi keributan antara orang Arab sama orang Yahudi di Madinah itu, dan orang Yahudi terpojokkan, maka Yahudi itu mengancam, mengatakan, nanti kata dia akan diutus seorang nabi yang sudah dekat zamannya, kita akan bantai kalian, kata dia, sebagaimana dibantainya kaum Ad wa Thamud. Selalu disampaikan itu. Akhirnya orang-orang Arab ini percaya. Ternyata betul, dari 6 orang ini yang tidak diremehkan, terjadilah hijrah ke kota Madinah. Bukan lewat pemimpin-pemimpinnya, tapi lewat orang biasa-biasa aja. Maka jangan pernah meremehkan orang sedikit pun. Taib, ini tadi tidak menegur secara terbuka di hadapan orang banyak, jangan ya. Ya, Imam Syafi'i itu pernah
mengatakan ta'ammadni binushika finfiradin. Kau mau ngasih nasihat aku waktu aku sendirian ya? Imam Syafi'i. Kenapa? Fa innan nusha bainan nasi. Engkau kalau nasihat aku di depan orang, itu bukan nasihat, itu namanya pelecehan. Pelecehan. Maka ketika hendak ngasih nasihat orang, apalagi orang itu punya kedudukan, maka dalam agama kita nggak boleh kita memberi nasihat pemimpin di atas mimbar. Lu pemimpinnya di mana umpamanya? Ya didatengin ke tempatnya, kasih nasihat nggak apa-apa. Memang kita disuruh watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Maka ini tidak menegur secara terbuka di hadapan orang banyak ya. Ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga perasaan orang lain. Ketika ada tiga orang datang ke kota Madinah, kemudian dia bertanya kepada istri-istri Nabi tentang ibadah Rasul SAW. Mereka kepingin tahu Nabi di luar seperti apa, di dalam seperti apa. Maka ditanya, Nabi SAW gimana sih kalau di rumah? Ya beliau malam nggak sholat terus, sholat tidur gitu loh. Dipikirnya habis isya sholat sampai subuh gitu ya. Enggak, Nabi SAW pulang habis isya istirahat tidur. Nanti sepertiga malam akhir baru bangun gitu ya. Kemudian puasa, apakah Nabi puasa tiap hari? Enggak. Nabi kadang-kala puasa, Nabi kadang-kala enggak berbuka. Terus ya beliau menikah. Akhirnya tiga orang ini membuat statement, pernyataan, satu persatu beda-beda semua. Karena karakter mereka beda-beda. Yang satu mengatakan, amma ana fa'aqumu wala ana. Aku akan sholat malam terus nggak tidur. Jadi malam nggak dia nggak mau tidur. Yang kedua, aku akan puasa sepanjang tahun. Yang ketiga, aku tidak akan menikah. Berita ini tersebar. Nabi SAW tidak memanggil tiga orang itu. Kenapa? Kok tidak dipanggil tiga orang itu? Menjaga perasaan. Taib. Sebab lainnya. Apa? Sebab lainnya. Oke, ahsanta. Karena ini sudah tersebar di masyarakat. Jadi pemikiran ini bukan orangnya yang harus ditegur, tapi pemikirannya yang harus diluruskan. Maka Nabi SAW tidak memanggil mereka, tapi beliau memberikan nasihat secara umum. Dikumpulkan orang-orang sahabat itu di Masjid Nabawi. Lalu beliau berpidato mengatakan, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Kenapa ada orang-orang yang ngomong gini dan gini, nggak ngomong fulan ngomong ini, fulan enggak. Nggak penting fulannya, pemikirannya yang harus diluruskan. Lalu beliau setelah menjelaskan itu, beliau mengatakan walakinni usolli wa anam. Aku sholat dan aku tidur. Wa asum wa uftir. Aku puasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan wanita-wanita. Bukan satu istri Nabi. Ini menunjukkan bahwa saya menikah itu tidak bertentangan dengan ibadah. Karena tiga orang itu menganggap dalam persepsi mereka ibadah Nabi itu sedikit. Kata mereka, iyalah Nabi kan udah diampuni dosa-dosanya. Kita kan belum. Berarti kita ibadahnya harus lebih dari itu. Maka Nabi mengatakan wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Masya Allah. Bab yang ketujuh, ini yang terakhir. Senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang yang didakwahi. Jadi tugas dai itu, di depan orang dia berdakwah, di balik layar dia berdoa. Bagaimana Nabi SAW berdoa agar kaumnya dikasih hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bagaimana beliau mengatakan Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulain ilaik. Ya Allah, kuatkan Islam ini, muliakan Islam ini dengan satu dari dua orang yang kau cintai, Umar sama Abu Jahal sama Amr bin Hisham. Tidak tahu yang mana, yang penting didoakan. Ternyata Umar yang lebih dicintai. Ketika Taif, jadi Taif belum selesai nih. Tahun
tahun ketiga sebelum hijrah, Nabi SAW diusir. Tahun ke-8 setelah hijrah, Nabi mengepung Taif. Dan Taif nggak bisa dikalahkan. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah ala Thaqif. Wahai Rasulullah, doakan keburukan buat Thaqif, kehancuran buat mereka. Apakah Nabi kemudian mendoakan keburukan buat mereka? La. Beliau mengatakan, Allahumma hdi Thaqif wa'tini bih. Ya Allah, beri hidayah kepada Thaqif dan datangkan mereka. Dan betul mereka mendapatkan hidayah. Tapi nunggunya berapa lama? Berapa lama? 3 plus 8 11. Ya. Kira-kira mereka baru datang di tahun ke-9. Jadi 12 tahun. Maka jangan berhenti mendoakan. Doakan terus. Itu tugas kita semua sebagai dai yang merupakan hak orang-orang yang kita dakwain. Baik, insyaallah tugas dari pelajaran ini, ya antum jangan habis dengerin, ya Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita ingin tahu, antum paham enggak? Harapan kita setelah antum mengikuti kelas ini, ntar malam, jam 7 sampai jam 8, kita akan buka e-learning. Di jam itu antum jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, ya dengan harapan antum bisa memberikan hak orang-orang yang kita dakwain. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tafadhol. Tafadhol, Syama. Kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan, nah, tafadhol. Di zaman kita sekarang itu, apa perlu kita berdakwah itu door-to-door, ke pintu, datang ke rumah masing-masing setiap orang? Coba antum ulangin biar kita dengar semuanya. Nah, tafadhol. Antum pegang aja. Ya, bismillah. Pertanyaan Anda, Ustaz, untuk di zaman kita sekarang kan dakwah sudah lebih tersebar di media sosial. Apakah masih perlu bagi kita untuk mendatangi ke rumah masing-masing tiap orang itu, Ustaz? Door to door gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Apakah perlu? Siapa yang mau bantu jawab? Ya, antum dengar semua. Dengan media sosial, dengan teknologi yang ada ya, apakah dakwah door to door itu masih diperlukan? Nah, kira-kira perlu nggak? Tergantung. Masya Allah, tergantung apanya ini? Tergantung keadaan dan orang yang ingin didakwai. Siap. Berarti ada kondisi yang perlu didatengin, ada kondisi yang kita mencukupkan diri dengan adanya media. Kita harus melihat, kira-kira media kita nyampe nggak ke mereka? Nggak nyampe, Ustadz, internet nggak ada di sana. Ya, antum mau tidak mau harus datang ke sana. Baru mereka bisa didakwain. Anak ingat cerita Ustadz Syuhada Bahri. Beliau itu dulu rahimahullah ya, ketua Dewan Dakwah. Beliau mengatakan, dai-dai yang kita kirim ke pedalaman, Ustadz, itu kita bawain genset. Nggak ada listrik, makanya jangan berpikir internet ya, listrik aja nggak ada. Jadi nidai di rumahnya dipasang genset, kemudian dia sudah dibekali pelatihan menginstalasi listrik ke rumahnya warga. Mungkin warga cuma ada 20 orang di situ, 30 orang, nggak banyak gitu loh. Dia pasang itu, jadi setiap rumah dikasih lampu dop ya, yang cuma 5 watt waktu itu. Jadi masyarakat itu nunggu kalau sudah malam itu bentar lagi Ustadz akan hidupin gitu ya. Jadi dakwah tadi, metode dakwah itu dengan melihat kondisi orang itu dengan cara yang lebih tepat. Mungkin ngomong aja nggak bisa gitu loh. Tapi ketika dipasang listrik, tiap malam mereka ingat, ditunggu Ustadz bentar lagi ngidupin ya. Jadi ketika Ustadz mendatangi rumah mereka, mendakwain mereka, mereka welcome gitu. Jadi ada kondisi yang tetap perlu didatangi. Ada kondisi yang enggak. Tapi kita yang harus mendatangi lewat media sosial. Contohnya Instagram ya. Nanti insya Allah kita akan pelajaran bagaimana berdakwah lewat media sosial. Contohnya kita mau dakwah di kampung kita. Antum di sini, antum di sini, konten yang antum bikin ingin ditonton warga kampung antum. Bisa nggak? Bisa nggak? Pakai apa?
Ya boleh jadi nggak nonton juga mereka. Ada namanya ads. Apa ya? Ada ad yang kita bayar, kemudian bisa di-blast di tempat itu aja. Jadi ana hanya minta 5 kilometer dari tempat ini. Ya udah disebarkan ke IG-nya orang-orang yang ada di situ aja. Itu ada seperti itu. Makanya dai itu ya harus update ya, dan upgrade ilmunya. Dia bikin konten video, ini konten disebarkan di seluruh dunia. Kan siapa aja yang dapat dia akan tonton. Tapi kalau kita ingin khusus, anak kepingin warga sana saja, maka bisa dikhususkan. Yang lainnya tetap bisa nonton. Tapi kita bayar itu dengan harapan pihak IG-nya ini memasukkan ke IG-nya orang-orang yang ada di situ. Kayak contoh, antum pernah dapat lagi jalan, tahu-tahu dapat SMS. SMS makanan, SMS apa. Itu mereka memang pasang blast, siapa saja yang lewat situ akan dapat itu. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi door to door tetap dibutuhkan ketika memang kondisinya nggak mungkin mereka dapat media sosial. Dan adanya media sosial ini sebagai bukti, salah satu bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan agama ini akan sampai di mana ada siang dan malam, akan masuk ke rumah-rumah. Anak pernah ke Papua, di pedalaman situ sudah ada internet, bayangin. Ada tower-tower di sana. Mereka itu. Dan mudah-mudahan dakwah ini sampai ke sana. Maka tugas antum, ya sebelum nanti kita ada kelas khusus belajar tentang penggunaan media sosial untuk berdakwah, maka sekarang antum bisa nonton ya YouTube atau apa supaya antum sudah lebih baik lagi ketika membuat konten dakwah. Jazakumullah khair. Insyaallah ketemu lagi pekan depan. Jangan lupa tugasnya nanti malam dikerjakan karena anak ingin tahu dan anak akan memberikan feedback tentang jawaban-jawaban antum insyaallah. Baik, nasyufakal khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Allah syabab, jazakallah khair.